Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bapak Ibu. Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Halo, suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Selamat siang, Pak. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oh, baik. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Silakan Bapak Ibu mengerjakan apa yang persiapan-persiapan yang bisa Bapak Ibu laksanakan sebelum kita mulai sambil menunggu yang lain. Sebagai informasi Bapak Ibu, saya mau minta tolong ke Bapak Ibu untuk mengganti namanya sesuai dengan apa yang tertera di e-learning, kemudian diakhiri di dalam tanda kurung ya, di dalam simbol kurung itu NIM Bapak Ibu. Jadi nama sesuai dengan nama asli yang tertera di e-learning, kemudian diakhiri di dalam kurung NIM-nya. Ya, terima kasih.
Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya sapa ya. Ada eh, ini ada Bu Putri, ada Pak Robertus, kemudian ada Ibu Bapak ya, mohon maaf, Ika Dek Arta Kresnayana. Ini untuk kelas 06 itu jumlahnya ada 15 orang. Nah, yang hadir ini baru 4 orang. Nah, sudah 5. Kita mulainya kita tunggu sampai 15.30, 6 menit lagi ya. Atau kita mulai saja sekarang, Bapak Ibu. Sip, Pak. Sampai 15.30 saja, Pak. Mohon maaf, Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Izin, Pak. Mungkin bisa ditunggu sampai 15.30 saja, Pak. Oh, baik. Iya, nanti yang kenal untuk nama-nama yang sudah saya share untuk kelas 06, tolong diberitahukan ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Ikadek Arta Kresnayana. Oh ya, jangan lupa ya untuk mencantumkan NIM di akhir dari nama lengkap ya. Nama lengkap biar laporan untuk web 1 itu akan saya masukkan ke Kaprodi biar bisa dihitung untuk daftar hadirnya.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung untuk TUEP 1. Kita mulai ya. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya Pak, bisa Pak. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini Senin 17 April 2023. Kita akan memulai tutorial webinar yang pertama ya, yang untuk perdana kita di pertemuan semester genap 2022-2023 untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, untuk mata kuliah karya ilmiah ini standar kelulusannya adalah 75 ya. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu, kita tidak memberikan nilai A, B, C dan seterusnya. Itu kita hanya memberikan nilai dari 0 sampai dengan 100. Nah, apabila Bapak Ibu bisa memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang kita buat, yang sudah diterapkan oleh ketentuan universitas terbuka ya untuk pedoman karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu bisa memperoleh nilai 75 ke atas. Nah, kalau 75 ke atas itu statusnya lulus. Nah, 75 ke bawah, 74,99 ke bawah itu nggak bisa lulus ya. Sampai sini mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, siap Pak. Bisa ya. Izin saya share screen dulu. Sebentar ya. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Siap, bisa Pak. Bisa ya? Ya, bisa Pak. Untuk permulaan, boleh saya ambil dokumentasi untuk foto ya, biar kita dokumentasi itu kita lakukan di awal TUEP dan di akhir, maksudnya di akhir pukul 17.00 ya. Boleh Bapak Ibu nyalakan kamera untuk kita ambil dokumentasinya. Pak Robertus sama mohon Pak Robertus untuk menyalakan kameranya Pak. Oke, sebentar ditahan ya. Oke Bapak Ibu, sudah selesai. Bapak Ibu bisa mematikan kamera kalau mau. Izin saya share screen lagi.
Oke, apakah sudah muncul di tampilannya Bapak Ibu untuk share screen-nya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Untuk itu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Adrian Dikasim, sarjana hukum Islam, magister hukum. Saya di sini bertindak sebagai tutor sekaligus sebagai pembimbing untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, di sini di bawah bisa dilihat di bawah nama saya di layar Bapak Ibu tertera email sama nomor HP sekaligus sudah terkait dengan nomor WA. Jadi Bapak Ibu silahkan yang ingin mencatat ataupun yang ada hal-hal yang mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas-tugas atau hal lain terkait dengan perkuliahan, silahkan Bapak Ibu sampaikan di kontak saya ini atau bisa langsung melalui grup, karena grupnya tidak saya kunci untuk admin saja, melainkan untuk umum bisa bertanya lewat grup agar yang lain juga bisa tahu permasalahan Bapak Ibu. Oke, kita mulai dengan perkenalan. Bapak Ibu, tadi kan perkenalannya mulai dari saya ya, sudah. Dan sekarang saya minta ke Bapak Ibu secara bergantian untuk melakukan perkenalan, yaitu nama, memperkenalkan nama, kemudian alamatnya, kemudian pekerjaannya. Bisa ya, silahkan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengaktifkan kamera. Silahkan dimulai dari siapa dulu nih? Pak Ikadek kayaknya ya. Izin, Pak. Ya, nama saya Ika Dekata Kusnayana, alamat dari Padangbae, Bali, pekerjaan sebagai honorer. Oke, Pak Ikadek Arta Kresnayana, tinggalnya di Provinsi Bali. Ya Pak ya? Ya, siapa? Oke, pekerjaannya sebagai honorer. Oke, terima kasih Pak Ikadek. Nama panggilannya siapa ya Pak? Biar saya lebih familiar manggilnya. Arta, Pak. Oh, Pak Arta ya. Oke, terima kasih Pak Arta. Ya, Pak. Silahkan. Gantian. Terima kasih, Pak. Nama lengkap saya Roberto Sigapai dari NTT. Panggilan Berto. Oke, Pak Roberto Sigapai itu di NTT ya Pak ya? Ya, Pak. Kemudian pekerjaannya Pak, kalau boleh saya tahu? Oh, pekerjaannya Polri, Pak. Oke. Kemarin juga saya ngajar untuk mata kuliah Karil, itu ada beberapa yang anggota polisi juga. Dan Ya. semester ini juga ada anggota polisi juga. Oke, salam kenal Pak Roberto ya. Siap, Pak. Oke. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, silahkan Ibu, silahkan. Perkenalkan Pak, nama saya Putri Pratama Natsir Pak, alamat Sulawesi Barat, pekerjaan Polri. Wow. Sulawesi Baratnya di mana Bu? Di Mamuju Pak, di Polda. Oh, di Polda ya. Nama Ya. saya bisa manggilnya nama Ibu Putri ya atau? Iya, Putri.
Oh iya. Oke. Terima Pak. kasih, Bu. Terima kasih, Bu Putri. Salam kenal, Bu. Salam kenal, Pak. Oke. Silakan gantian Bapak Ibu. Halo Pak, selamat sore. Perkenalkan nama Ya, saya. selamat sore. Nama saya Rara Ning Zuleha Pak, panggilannya Rara. Alamat saya di Balikpapan, kemudian pekerjaan saya sebagai polisi kehutanan di Kementerian Kehutanan Pak. Terima kasih. Alamatnya di mana, Bu? Mohon maaf. Di Soalnya saya Balikpapan, mencatat. Pak. Oh, Balikpapan ya. Iya, betul. Oke. Sudah anggota Polri nih. Silakan. Salam kenal ya, Bu Rara ya. Masih adakah yang lain, Bapak Ibu? Sudah 4 orang. Adakah berapa orang yang hadir nih? Oke, sudah cuma 4 ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk saya, Bapak Ibu, Bu Rara, Pak Arta, Pak Roberto, sama Bu Putri. Adakah pertanyaan sebelum kita lanjut, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Baik. Kita lanjut ya. Oke. Dalam mata kuliah ini, untuk mata kuliah karya ilmiah ini, ya, mahasiswa itu diharapkan untuk mampu merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekarang menempuh atau mengambil mata kuliah pada program studi ilmu hukum, ya, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka. Jadi Bapak Ibu diharapkan ya mampu untuk merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik. Jadi bidang ilmu terkait dengan bidang ilmu hukum tentunya ya, mampu merumuskan permasalahan-permasalahan apa sih yang akan diteliti sesuai dengan bidang ilmu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu latar belakangnya adalah ilmu hukum ya, Bapak Ibu harus mencari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ilmu hukum juga atau terkait dengan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian poin keduanya adalah Bapak Ibu itu diharapkan mampu juga untuk membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan baik ya. Membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan baik, kemudian mengolah hasil bacaan referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Ya, kemudian yang terakhir membuat kerangka atau karangan atau outline penulisan artikel ilmiah dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan membahas dan mendiskusikan 3 hal. Hal yang pertama adalah konsep dan ketentuan penulisan artikel ilmiah. Yang kedua, panduan mata kuliah karya ilmiah, program sarjana, dan diploma 4 Universitas Terbuka. Kemudian saya akan memberikan 1 contoh artikel ilmiah untuk bidang hukum. Ya, kita masuk ke konsep dan ketentuan penulisan artikel ilmiah. Bapak Ibu bisa tampil di layar, bisa dilihat di layar untuk konsep dan ketentuan karya ilmiah. Halo Bapak Ibu. Bisa Pak, bisa lihat. Di layar sudah muncul ya? Siap, bisa Pak. Konsep Tulisannya dan warna merah. Bisa Pak. Di sini tulisannya warna biru, Pak. Oh, biru ya? Di sini merah, Pak. Di sini merah, Pak. Di sini merah, Pak. Yang tulisannya yang yang paling atas ada MKWI 4560 ya. Siap, Pak. Di Saya sini belum
tulisannya membahas dan mendiskusikan, Pak. Oh, sebentar. Kalau begitu berarti kita nggak bisa link untuk PowerPoint-nya. Sebentar, saya link lagi. Saya share. Oke, Pak. Kalau yang sekarang sudah bisa nggak? Ini bisa, Pak. Konsep dan ketentuan karya ilmiah warnanya biru. Oh iya, oke. Di sini kita akan bahas konsep dan ketentuan karya ilmiah yang ditulis oleh Ibu Tuti Purwoningsi, ya. Nah, konsep karya ilmiah atau karil. Nah, karya ilmiah atau scientific paper itu juga dapat disebut sebagai karya tulis ilmiah atau KTI. Nah, tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian atau pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan juga etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, di sini poin yang penting adalah artikel ilmiah sebagai prasyarat kelulusan program dan akan didiseminasikan melalui repositori UT atau RAMA, ya, repositorinya Kemendikbud. Kemudian apa saja sih elemen karya ilmiah? Nah, elemen karya ilmiah di sini sudah dibuat dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada substansi, yang kedua ada sistematika, kemudian ketiga ada format, dan yang keempat adalah gaya atau style dalam penulisan karya ilmiah. Nah, substansi, kita mulai dari yang pertama. Substansi adalah isi karya ilmiah yang mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu, ya. Kemudian sistematikanya, ya, tata cara urutan dalam rangka penyusunan artikel ilmiah, tugas akhir program, dan monograf. Nah, di sini maksudnya adalah tata cara untuk penyusunan itu akan dibahas di dalam karya ilmiah ini. Apa saja sih yang ada di dalam karya ilmiah? Susunannya ada apa-apa? Mulai dari judul, setelah judul ada apa lagi, kemudian ada apa lagi, sampai menjadi satu karya ilmiah yang diinginkan oleh universitas terbuka. Ya, kemudian yang ketiga ada format. Nah, di sini berisi pola atau tampilan baku berupa bentuk, ukuran kertas, kemudian lebar pinggir atau margin, kemudian penempatan bagian tercetak, kemudian pemilihan jenis huruf. Itu ada ketentuannya yang telah disediakan oleh universitas terbuka untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang keempat itu style, ya, atau gaya penulisan. Nah, di sini maksudnya adalah penggunaan ragam dan langgam bahasa, cara penalaran, cara penyajian, kemudian ilustrasi yang berisi tentang gambar, tabel, metrik, dan sebagainya. Kemudian tata cara pengutipan, ya, mengutip rujukan orang lain, ya, dalam bentuk footnote ataupun endnote, itu akan kita bahas di dalam karya ilmiah ini. Kemudian penulisan sumber pustaka, ya, itu yang paling penting juga, ya. Daftar pustaka itu kita tidak boleh asal-asal menulisnya. Kita punya pedoman, kita punya aturan, ya, seperti itu. Kemudian kriteria artikel ilmiah, ya. Yang pertama, penulisan artikel ilmiah itu dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, dalam hal ini sudah disediakan oleh pihak UT sendiri, ya. Kemudian kriteria yang kedua adalah bebas dari plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Sebagai gambaran Bapak Ibu, ya, mohon untuk bekerja sama dengan baik. Ya, sekali lagi saya tegaskan, mohon bisa bekerja sama dengan baik. Kalau Bapak Ibu kurang paham, kurang mengerti, silakan bertanya. Tapi
kalau Bapak Ibu, saya yakin, saya jamin kalau Bapak Ibu ikuti TUEP 1 sampai dengan TUEP 4, saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu tanpa bertanya itu sudah jelas sekali saya jelaskan di TUEP, di tutorial webinar. Nah, di sini ditekankan bahwa harus bebas dari plagiasi ya. Jadi saya mohon untuk bisa bekerja sama. Saya akan membantu untuk kelulusan Bapak Ibu untuk memberikan nilai di atas 75, akan tetapi Bapak Ibu juga harus benar-benar bisa membantu diri Bapak Ibu sendiri. Jangan sampai Bapak Ibu itu sendiri tidak bisa bekerja sama, akhirnya Bapak Ibu sudah keluar uang, sudah bayar ini, bayar itu, kemudian sudah ikut waktunya sudah terbuang, kemudian akhirnya Bapak Ibu tidak lulus untuk mata kuliah karya ilmiah ini ya. Ini sebagai mata kuliah ini sebagai prasyarat kelulusan Bapak Ibu. Salah satu prasyarat kelulusan dari Bapak Ibu. Jadi mohon benar-benar mengikuti TUEP, kemudian memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, boleh langsung sampaikan melalui TUEP ataupun bisa menyampaikannya melalui WA group. Ya, sebagai gambaran saja bahwa di pada semester lalu itu dari 15 orang itu hanya sedikit yang lulus setiap kelasnya ya. Jadi lebih banyak yang tidak lulus dibandingkan yang lulusnya. Jadi sayang sekali Bapak Ibu sudah banyak keluar biaya, kemudian banyak keluar tenaga, waktunya, kemudian tidak lulus. Capek-capek buat karya ilmiah tapi hasilnya adalah hasil dari plagiasi, kan sayang. Nah, Bapak Ibu percaya atau tidak, kita sebagai tutor itu bisa mendeteksi melalui aplikasi Turnitin. Ya, adapun segala tindakan kecurangan itu pasti akan terdeteksi. Ya, Bapak Ibu ya. Mohon untuk bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian kriteria yang ketiga adalah di dalam artikel ilmiah itu Bapak Ibu harus bisa memuat sekurang-kurangnya 10 referensi ya. Saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, di dalam artikel Bapak Ibu itu harus memuat sekurang-kurangnya 10 referensi ya, di mana minimal 5 diantaranya itu adalah artikel jurnal, kemudian 5 lainnya berasal dari buku. Ya, saya ulangi, 10 referensi itu terdiri dari 5 artikel jurnal dan 5 dari buku. Nah, ini 10 ini itu harus terbitan 5 tahun terakhir atau paling mentok saya berikan sampai dengan 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau tahun ini adalah 2023, Bapak Ibu bisa mengambilnya minimal itu tahun 2013. Apabila Bapak Ibu menemukan sebuah referensi ataupun rujukan, nah Bapak Ibu bisa mengambil 2013 sampai dengan 2023. Kalau 2012 ke bawah, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa mengambilnya ya, karena itu akan tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh pihak UT. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa paham ya apa yang saya maksudkan ya, atau ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan. Enggak ada Pak, enggak ada pertanyaan Pak. Suara saya masih bisa didengar Bapak Ibu? Masih bisa dengar Pak, jelas. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih. Kemudian kita bahas mengenai status mata kuliah karya ilmiah. Nah, yang pertama mulai semester 2022-2023 ya, semester ganjil yang lalu, Karil itu merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri.
yang terpisah dari mata kuliah TAP dan mata kuliah PKP, ya. Kemudian yang kedua, untuk mata kuliah Karil itu sendiri itu tidak memiliki bobot SKS sama sekali, ya. Jadi tidak ada masuk di dalam KRS Bapak Ibu untuk penghitungan SKS-nya. Kemudian yang ketiga, topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah itu harus sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Jadi kalau program studinya ilmu hukum, berarti topik atau permasalahan di dalam artikel Bapak Ibu yang Ibu tulis, ya, yang Bapak Ibu tulis itu harus sesuai, harus sama. Temanya itu harus sama, topiknya harus sama. Tidak boleh ilmu hukum bahasnya tentang kedokteran, tidak boleh ilmu hukum bahasnya tentang topiknya tentang ekonomi, atau ilmu hukum membahasnya tentang kehutanan. Itu mohon maaf, itu tidak bisa, kecuali kaitannya misalkan ekonomi dikaji berdasarkan hukum, kedokteran dikaji berdasarkan hukum, kesehatan dikaji berdasarkan hukum. Nah, itu boleh. Yang penting ada kaitannya dengan keilmuan ataupun program studi yang Bapak Ibu tempuh saat ini. Kemudian yang keempat, ya, artikel ilmiah yang ditulis Bapak Ibu itu dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Maksudnya adalah artikel atau yang karya ilmiah ini Bapak Ibu bisa melakukan penelitian dalam artian bisa melalui kajian pustaka, ya, maksudnya adalah kajian undang-undang ataupun kajian literasi ataupun kajian lapangan, ya. Contoh kalau untuk kajian undang-undang, ya, contoh apa ya aturan yang sekarang, contoh terkait dengan misal Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan jabatan fungsional untuk pejabat fungsional. Kenaikan jabatan itu tidak lagi menggunakan angka kredit, akan tetapi melakukan kenaikan jabatan itu melalui misalkan SKP. Nah, itu kan ada aturan seperti itu. Nah, Bapak Ibu misalkan untuk kajian pustaka, misalnya Bapak Ibu melihat dari melakukan penelitian terkait dengan yang saya sampaikan tadi, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, contohnya bagaimana contohnya apa landasan ataupun aturan yang mendasari sehingga dikeluarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Kemudian apa dampaknya bagi ASN di Indonesia. Kemudian apa plus minusnya terkait dengan aturan yang sebelumnya, misalkan POPAK tahun 2019. Apa perbedaannya? Kemudian dampaknya bagaimana? Itu Bapak Ibu bisa melakukan penelitian melalui kajian pustaka, ya. Jadi tidak harus turun ke lapangan. Nah, berbeda dengan penelitian lapangan atau hasil penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu mencari segala sesuatu, contoh nih terkait dengan isu-isu kontemporer yang saat ini apa ya? Contoh misalkan arisan online, contohnya. Contoh arisan online di daerah Bapak Ibu misalkan ada kejanggalan nih. Nah, bagaimana Bapak Ibu itu melihat dari sisi perlindungan hukum, baik itu perlindungan hukum untuk nasabah ataupun anggota ataupun perlindungan hukum bagi pemilik arisan itu sendiri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, penelitian lapangan berarti Bapak Ibu harus turun ke lapangan untuk meneliti fenomena apa yang terjadi di lapangan, kemudian dikaitkan dengan dasar hukum yang berlaku saat ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Kemudian status yang kelima adalah skor kelulusan minimal itu 75, ya, yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sendiri, ya. Kemudian yang keenam, status kelulusan mata kuliah Karil adalah lulus atau tidak lulus. Jadi tidak berpengaruh, ya, mau Bapak Ibu nilainya 75, mau nilainya 80, mau 90. Nah, tetap Bapak Ibu statusnya itu lulus karena tidak ada bobot SKS, jadi tidak perlu mencari nilai yang tinggi. Yang penting Bapak Ibu bisa statusnya itu lulus aja.
Itu saran saya. Jadi mau nilainya berapapun yang penting dia sudah 75 ke atas ya. 75 itu sudah lulus, statusnya sudah lulus. 74,99 itu statusnya mohon maaf Bu, walaupun nilainya kurang 0,01 lagi ya, 0,01 tapi tidak memenuhi 75, sangat mohon maaf sekali Bapak Ibu, secara sistem itu dinyatakan tidak lulus. Ya, jadi mohon bisa bekerja sama dengan baik. Walaupun Bapak Ibu itu kuliahnya di UT itu banyak kemudahan, akan tetapi untuk mata kuliah karya ilmiah ini Bapak Ibu berbeda ya untuk dengan kuliah-kuliah yang reguler di mana harus membuat skripsi. Bapak Ibu kan di sini tidak dinyatakan untuk membuat skripsi lagi, hanya dipermudah dengan adanya karya ilmiah, dan ini 15 lembar menurut saya sudah sangat lumayan ya, tidak harus puluhan halaman, kemudian harus bisa lulus. Nah, ini sudah sangat mudah untuk nilai 75 Bapak Ibu, yang penting bisa mengikuti aturan yang diberikan oleh UT. Nah, itu bisa, insya Allah bisa sampai dengan nilainya 75. Artinya Bapak Ibu bisa memperoleh status lulus ya. Kemudian untuk yang ketujuh ya, untuk mata kuliah karir itu sendiri merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa program diploma 4 dan juga sarjana. Jadi sudah saya sampaikan tadi, ini adalah salah satu prasyarat kelulusan bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu harus mengulang lagi karena tidak lulus. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas, Pak. Oke, suara saya bisa didengar dengan baik ya. Dari awal saya menjelaskan sampai sekarang bisa ya. Tidak ada yang terputus-putus. Saya mohon kepada Bapak Ibu apabila ada yang misalkan suara saya putus-putus, itu tolong langsung sampaikan ke saya biar saya bisa ini memberikan jeda. Jangan sampai saya bicara terus kemudian Bapak Ibu tidak menyimak atau tidak memahami apa yang saya sampaikan karena jaringan yang bermasalah. Bisa ya? Suara saya bisa didengar dengan jelas dan baik ya? Bisa, Pak. Suaranya jelas dan baik, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini diskusi mahasiswa peserta mata kuliah karir. Apakah Anda ada pertanyaan? Nah, di sini sudah berarti sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu boleh sampaikan. Sudah selesai untuk panduan. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Siapa? Izin Pak. Pas, Pak. Ya, bagaimana Pak Arta? Izin Pak, untuk nanti terkait elemen karya ilmiah yang bakal kami buat, nanti formatnya akan disampaikan lewat via grup WA Pak? Iya, untuk format, maksudnya format penulisan atau tugasnya? Ya, format penulisan dan tugasnya mungkin Pak. Nanti. Iya. Kalau untuk format penulisan kayaknya sudah ada di grup ya. Bukan, Bu, sudah ada di akun e-learning masing-masing ya. Untuk kegiatan belajar, dilihat saja kegiatan belajar 1 dan 2 itu bisa Bapak Ibu pelajari. Kegiatan belajar 3 juga sudah bisa dibuka ya untuk penyerahan tugas, karena untuk tugas saja itu kita
di kegiatan belajar 2 ini kita ada tugas namanya tugas 1. Nah, itu batasnya itu minggu ini sudah harus selesai. Jadi mohon bisa mengerjakan tugasnya secepatnya, apalagi bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim karena akan menyambut Idul Fitri. Jangan sampai terlambat mengirimkan tugas. Jadi apapun kendala Bapak Ibu dalam mengirimkan tugas, saya tidak bisa membantu karena UT itu penyerahan tugas itu by system, jadi melalui e-learning karena ada status mulainya, ada status berakhirnya, ada deadline-nya dari kapan sampai dengan kapan. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu itu ketinggalan untuk misalkan banyak kegiatan atau apa. Yang pasti Bapak Ibu tolong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah diminta oleh UT. Ya, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan. Oke, selamat sore Pak Jefrizal yang baru masuk ya. Yang keluar tadi siapa ya, Bu Putri? Saya nggak tahu apa alasannya kenapa. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai keluar nilainya keluar, kemudian Bapak Ibu baru, oh Pak saya belum sempat untuk mengirimkan tugas karena alasan bla 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 bla. Saya nggak bisa membantu dan sistem UT itu nggak mau tahu karena sudah diprogram seperti itu. Untuk tugas satunya seperti itu. Jadi mohon bisa bekerja sama dengan baik. Oke, saya izin share screen lagi. Bapak Ibu bisa lihat di layar? Bisa, Pak. Yang sekarang yang saya buka adalah daftar isi. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, daftar isi ya, yang sekarang ya. Ini adalah panduan untuk mahasiswa mengerjakan karya ilmiah. Ya, di sini sudah sangat jelas ketentuan-ketentuan yang diminta, kemudian konsepnya seperti apa, kemudian etikanya bagaimana, kemudian struktur-struktur untuk penulisannya itu ada apa saja, mulai dari judul, nama penulis, abstrak, dan daftar sampai dengan daftar pustaka, kemudian cara penulisan kutipan langsung, kutipan tidak langsung juga bagaimana, kemudian bagaimana cara penulisan daftar pustaka untuk buku, daftar pustaka untuk artikel jurnal, itu semuanya sudah ada. Bagaimana cara font yang harus digunakan, font jenis apa, kemudian marginnya berapa, itu semuanya ada di panduan ini, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau tidak bisa mengirimkan tidak ada di akun e-learningnya Ibu masing-masing, Bapak Ibu, nah itu bisa sampaikan di WA Group, akan saya share di WA Group itu ya. Kemudian untuk contoh karya ilmiah nih. Contoh karya ilmiah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada contoh karya ilmiah yang sudah saya tampilkan di layar.
Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Iya, yang Bisa Pak, bisa. di sini ada nomor berapa Bapak Ibu biar bisa saya pastikan saya tidak salah share. Nomor 62 Pak. Nomor 62. Oke, terima kasih. Di sini ada contoh karya ilmiah mahasiswa UT. Contohnya, judulnya ya, kapabilitas proses kinerja layanan mal pelayanan publik Kota Bogor ya, yang ditulis oleh Ibu Liah Lestari, kemudian Ibu Dewi Julia Ratnaningsi sebagai penulis kedua. Nah, untuk penulis pertama Ibu Liah Lestari ini bertindak sebagai mahasiswa program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Kemudian Ibu Dewi Julia Ratnaningsi itu bertindak sebagai dosen program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Nah, ini dimulai dari abstrak, apa saja sih isi dari abstrak itu sendiri. Ya, sebagai gambaran di awal, Bapak Ibu, mohon maaf hilang ya di sini di layar saya hilang nih. Iya Pak, di layar saya juga hilang. Oke, bisa dilihat lagi, sudah muncul tidak? Sudah muncul Sudah Pak. Oke, di layar ada tulisan abstrak. Nah, sebagai gambaran di awal, saya menjelaskan apa sih maksud dari abstrak itu sendiri. Nah, abstrak itu adalah miniatur ya, miniatur dari atau gambaran secara keseluruhan dari isi dari artikel Bapak Ibu. Nah, diringkas menjadi satu paragraf yang panjang. Nah, di sini maksimalnya itu 250 kata ya. Jadi 250 kata itu sudah mencerminkan isi dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan hasil penelitian dari Bapak Ibu. Ya, itu isinya di dalam abstrak ini. Kemudian apabila Bapak Ibu menginginkan bisa abstrak itu ditranslate menjadi bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mempunyai keterbatasan untuk berbahasa Inggris, Bapak Ibu tidak masalah untuk tidak mencantumkan. Akan tetapi untuk penulisan abstrak berbahasa Inggris itu menjadi poin tambahan bagi saya untuk menilai. Ya, kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan isinya adalah isi dari pendahuluan itu adalah dua hal ya. Di sini ada latar belakang masalah dan yang kedua ada rumusan masalah. Nah, saya ulangi, isi dari pendahuluan itu ada dua. Yang pertama ada latar belakang masalah dan yang kedua ada rumusan masalah. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang masalah? Nah, latar belakang masalah ini isinya adalah kesenjangan antara teori maupun praktiknya. Saya ulangi, latar belakang masalah itu isinya adalah berisi tentang kesenjangan antara teori dan prakteknya. Ya, contoh, saya berikan contoh untuk latar belakang masalah. Contoh, misalkan untuk penelitian lapangan ya, yang saya ambil contoh arisan online misal. Nah, menurut hukum perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak antara owner atau pendiri arisan dengan nasabah ataupun anggota arisan, maka kesepakatan yang telah dibuat oleh keduanya itu harus dijalankan atau harus dipatuhi ya. Kesepakatan keduanya baik itu secara tertulis maupun itu secara lisan itu harus dilaksanakan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pada arisan online ini ada salah satu pihak yang melakukan wan prestasi. Dalam hal ini contoh misalkan pendiri arisan yang kabur
setelah menerima uang berapa juta, berapa miliar, kemudian kabur, tidak bertanggung jawab. Atau contoh anggota arisan atau anggota arisan online yang apa namanya, yang sudah menerima giliran di awal tapi tidak mau membayar kembali, tidak mau tidak mau melunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara pendiri sama anggota. Nah, di sini muncullah sebuah gejolak atau kesenjangan, ya, yang bertentangan antara teorinya itu bagaimana, namun kenyataannya secara praktek itu tidak sesuai dengan teori. Nah, itu isi dari latar belakang masalah yang Bapak Ibu harus cantumkan. Ya, saya ulangi, latar belakang masalah Bapak Ibu harus mencantumkan kesenjangan antara teori sama prakteknya. Kemudian di dalam pendahuluan juga itu ada hal yang tidak kalah pentingnya dengan latar belakang masalah, yaitu poin kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu berisi terkait dengan pertanyaan, ya. Isi dari rumusan masalah adalah pertanyaan, ya, bukan pernyataan, tapi isinya pertanyaan. Contoh, pertanyaan berdasarkan latar belakang, misalkan contoh ya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain. Yang pertama, mengapa pendiri arisan online itu tidak lagi bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana nasib atau bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang nasabah atau anggota yang pemilik arisan online itu tidak melakukan kewajiban atau prestasi atau kabur dari tanggung jawabnya atau dari isi perjanjian atau bertentangan dengan klausula perjanjiannya. Nah, itu bisa dilampirkan di dalam pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai pertanyaan untuk menjawab menjawab penelitian yang akan Bapak Ibu buat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu silakan Bapak Ibu cari jawabannya, kemudian sampaikan semuanya di hasil dan pembahasan. Seperti itu. Kemudian setelah pendahuluan ada namanya metodologi penelitian. Metodenya seperti apa? Nah, pertama jenis penelitian. Metode itu berisi dari silakan Bapak Ibu tulis ya. Metode penelitian itu berisi tentang yang pertama jenis penelitiannya apa, ya. Ini penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kemudian penelitiannya ini jenis penelitian lapangan atau penelitian pustaka. Kemudian pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian itu apa pendekatannya. Kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa, ya. Waktu untuk penelitiannya kapan, di mana lokasi penelitiannya itu kapan juga. Kemudian apalagi ya, nanti akan saya share contoh metodologi penelitian. Kemudian setelah metodologi penelitian itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan isinya adalah jawaban lengkap, jawaban detail atas rumusan masalah. Ya, jawaban yang secara detail itu menjawab rumusan masalah, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya dua rumusan masalah, 3 rumusan masalah, silakan Bapak Ibu buatkan dalam bentuk poin-poin. Misalkan hasil dan pembahasan. Misalkan A adalah, misalkan pakai poin A, misalkan A ada bla 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 bla. Misalkan rumusan masalah yang pertama tadi apa ya? Contoh tadi mengapa pendiri arisan online itu melakukan prestasi.
Nah, Bapak Ibu hasil dan pembahasan Bapak Ibu silakan, misalkan A ini ditulis alasan pendiri arisan, tulis alasan pendiri arisan online melakukan prestasi. Nah, uraikan secara detail di situ. Nah, kalau ada poin lagi itu sampaikan, misalkan jadi poin B. Rumusan masalah 2 itu jadikan jawabnya di poin B. Rumusan masalah yang ketiga jawabnya di poin C dan seterusnya. Oke. Saya rasa Bapak Ibu bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Nah, setelah dari hasil dan pembahasan, poin terakhir sebelum kita masuk ke daftar pustaka ada namanya simpulan. Simpulan itu mirip dengan hasil dan pembahasan, akan tetapi simpulan adalah jawaban singkat atas rumusan masalah, ya. Kalau yang tadi pembahasan adalah jawaban secara jelas dan merinci atas rumusan masalah. Nah, kalau simpulan berisi tentang jawaban singkat, padat, dan jelas atas rumusan masalah, ya. Kemudian dibuatkan poin-poinnya. Misalkan di sini ada poin A, ada poin B. Nah, poin A itu menjawab rumusan masalah yang pertama secara singkat, padat, dan jelas, dibuat dalam satu kalimat, dibuat dalam satu paragraf, ya. Dan seterusnya, ya. Seperti itu. Kalau hasil dan pembahasan itu membutuhkan beberapa halaman, kalau di simpulan cukup 1 halaman saja yang bisa merangkum semua jawaban dari rumusan masalah secara rinci, secara singkat, padat, dan jelas. Bapak Ibu ada pertanyaan? Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Mohon izin Pak, untuk yang di metode penelitian tadi, poin-poin apa diperhatikan untuk di metode penelitian tadi terlalu cepat Pak, saya belum sempat mencatat. Oh iya, oke. Oke, selamat datang kembali Bu Putri ya. Tadi sempat keluar. Untuk metode penelitian biar lebih mudah, saya akan terima kasih Bu Putri. Untuk metode penelitian nanti akan saya share contohnya. Nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan insya Allah saya akan banyak membantu Bapak Ibu. Jangan khawatir, yang penting Bapak Ibu mengerjakan yang pertama sesuai dengan pedoman. Yang kedua, jangan sampai lewat dari deadline yang sudah ditetapkan oleh UT. Jadi kalau Bapak Ibu lewat dari deadline, mohon maaf Bapak Ibu tidak sama sekali tidak ada pilihan untuk kirim tugas, ya. Untuk maksudnya halaman untuk pengiriman tugasnya itu akan terkunci. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu lewat dari deadline yang sudah ditentukan. Bisa paham ya Pak Arta ya? Iya bisa Pak. Oke, saya share kembali untuk ini ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan konsep dan ketentuan, itu kan sudah tadi ya. Konsep dan ketentuan sudah. Kemudian panduan mata kuliah karya ilmiah juga sudah. Kemudian contoh artikel ilmiah sudah. Kita lanjut ya. Nah, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa ya. Secara mandiri tentunya. Ya, tugas 1 sampai dengan tugas 4. Ya, di sini sudah saya tulis apa-apa saja sih yang menjadi tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Nah, untuk web 1 ini kita akan mengerjakan tugas 1. Ya, deadline-nya itu cuma sampai dengan hari Minggu ini. Ya. Sebentar saya ini. Nah, di sini penjelasan dari tugas 1, ya. Saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi tugas 1. Ya, silahkan Bapak Ibu lihat di kegiatan belajar 3 di akun e-learning masing-masing, itu ada tugas 1 yang akan yang harus Bapak Ibu setor
sebelum batas waktu atau sebelum deadline yang telah ditentukan oleh UT. Ya, yang pertama, mempelajari ulang untuk memantapkan pemahaman isi panduan. Ya, pelajari lagi apa yang menjadi isi panduan, bagaimana fontnya, bagaimana marginnya, bagaimana ketentuannya, itu dipelajari lagi di panduan tadi yang sudah saya sebutkan. Nanti kalau misalkan tidak ada di akun e-learning Bapak Ibu, boleh langsung komunikasikan di WA Group. Ya, nanti akan saya bantu share. Kemudian Bapak Ibu itu diminta untuk mengerjakan tugas 1. Apa saja sih yang menjadi tugas 1? Yang pertama, membuat 1 judul penulisan artikel ilmiah. Ya, membuat 1 judul. 1 judul ya, Bapak Ibu sudah harus membuat 1 judul penulisan artikel ilmiah. Jangan ambil punya orang, jangan diambil punya orang. Jadi cari permasalahan-permasalahan di sekitar Bapak Ibu terkait apa sih yang harus saya angkat. Ya. Kemudian yang kedua, menyusun rumusan masalah. Ya, menyusun rumusan masalah di sini yang saya maksudkan adalah pertama Bapak Ibu harus menyusun pendahuluan. Nah, harus menyusun dulu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah sama rumusan masalah. Jadi poin itu saja dulu. Yang pertama adalah judul, harus ada judul, kemudian harus ada harus ada bagian pendahuluan yang dimana berisi latar belakang masalah sama rumusan masalah. Ya, kemudian dari masalah-masalah yang Bapak Ibu ambil nih, silakan Bapak Ibu mencari, membaca, merangkum dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 10 tahun terakhir ya. 5 diantaranya itu berasal dari artikel jurnal bereputasi dan 5 lainnya berasal dari buku ya. Yang kemudian terakhir adalah membuat kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan judul dan referensi yang sesuai. Ya, kemudian saya sampaikan perlu Bapak Ibu ingat baik-baik ya, batas akhir pengumpulan tugas 1 ini yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 jam 11:59 malam. Jadi kalau sudah jam 12 malam itu sudah tidak bisa lagi untuk mengumpulkan tugas karena sistem akan terkunci otomatis. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, beragama Muslim, kalau boleh manfaatkan waktu karena untuk hari insya Allah Sabtu Minggu kita masih dalam suasana Lebaran ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu beralasan, wah Bapak Ibu saya tidak mengumpulkan tugas karena alasan Lebaran nih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga Muslim, saya juga tidak bisa membantu Bapak Ibu karena memang itu sudah ketentuan dari universitas terbuka itu sendiri. Kita tidak bisa merubah deadline-nya. Jadi tutor itu atau pembimbing itu hanya bisa mengarahkan apa saja yang harus dibuat oleh mahasiswa. Ya, kalau untuk merubah sistem dari UT perkuliahan dari UT itu kita tidak bisa sama sekali. Kita tidak dianjurkan untuk merubah aturan itu. Ya, apabila Bapak Ibu kirimnya jangankan kirimnya di tanggal 24, kirimnya saja di tanggal 23, kemudian sudah lewat 11.59 artinya sudah masuk di 12.00 ya, sudah tanggal 24 April ya itu juga 12.00, maka mohon maaf sekali, sayang sekali Bapak Ibu tidak bisa bukan diterima, tapi Bapak Ibu di akun e-learning masing-masing itu untuk link untuk penyerahan tugasnya itu sudah terkunci. Jadi tidak bisa Bapak Ibu mau buat apa-apa lagi, itu tidak bisa. Karena sudah lewat. Ya. Kemudian untuk membantu Bapak Ibu biar mudah ya. Ini sebenarnya cuma simple karena tugasnya itu hanya 3. Ya. Buat judul, buat pendahuluan, kemudian buat daftar pustaka. Itu saja ya, perlu diingat, dicatat ya Bapak Ibu ya. Tugasnya adalah hanya 3 saja. Yang pertama buat judul, kemudian buat latar belakang masalah, buat pendahuluan, kemudian buat daftar pustaka.
Nah, saya berikan contoh. Nanti contoh ini akan saya share ke Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu ganti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contoh tugas 1 ya. Oke. Saya share lagi. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di layar? Bisa tidak? Saya sudah Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Oke, contoh tugas 1 itu saya sudah buat. Sebenarnya ini tugasnya Bapak Ibu ya, cuman saya ingin membantu Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa memperoleh nilai 75 ke atas. Jangan sampai Bapak Ibu tidak ini. Ini saya sudah buatkan 1 lembar di Microsoft Word ya. Mulai dari judul, semuanya ini tugasnya Bapak Ibu ya. Saya tulis dulu di sini. Sebentar. Tugas 1. Saya ganti dulu menjadi Times New Roman, kemudian 12. Saya tulis dulu tugas 1. Bold, kasih ke tengah, kemudian nama, NIM, apalagi ya? Ya, itu saja. Kemudian buat seperti ini. Oke, nama, nah, seperti ini. Nah, tugas satunya, tunggu sebentar Mas, tambah lagi dengan mata kuliah karya ilmiah. Oke. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, di sini saya sudah buatkan tugas Bapak Ibu, jadi tinggal Bapak Ibu tinggal mengganti apa yang sudah saya buat. Nah, mulai dari judul, saya bilang tadi judul, kemudian apa judul yang akan Bapak Ibu angkat, itu tulis di halaman judul. Ini di sini, di poin judul ini. Saya sudah berikan dia background hijau, biar Bapak Ibu ditulis saja seperti ini. Yang lain ini yang tidak saya berikan hijau, ini menjadi kerangka dari tulisan Bapak Ibu yang nanti kalau sudah lengkap. Tapi untuk tugas 1 hanya yang ini saja, judul, kemudian pendahuluan yang isinya adalah latar belakang masalah, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga ini ada daftar pustaka. Nah, saya akan memberikan memberikan contoh bagaimana cara menuliskan daftar pustaka. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin Pak, mungkin untuk ketentuan cara menulis daftar pustakanya mungkin Pak. Oh ya, cara penulisan daftar pustaka. Sebentar. Bapak Ibu masih bisa lihat di layar ini? Masih ya? Masih Pak, masih. Masih ya? Oke, Bapak Ibu silahkan gunakan aplikasi Mendeley. Ya, Bapak Ibu silahkan gunakan aplikasi Mendeley. Nanti sebentar ya, saya share. Sebenarnya saya sudah punya ini ya,
Cuman mana ya? Ini saya tulis ya. Untuk daftar pustaka saya tulis lagi ya. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu? Halo, bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Siap, bisa Pak. Ya, Bisa, Pak. nanti Bisa, Pak. Oke, silakan dilihat di layar. Untuk daftar pustaka ataupun catatan kaki, silakan gunakan aplikasi Mendeley. Nanti cara penggunaan aplikasi Mendeley itu akan saya share di grup ya. Saya sudah buatkan videonya, cara menggunakan aplikasi Mendeley. Itu silakan disimak videonya, nanti akan tata caranya, nanti tinggal diikuti saja. Ya. Ya, jangan lupa. Nah, ini Mendeley itu biasanya ada di sini nih, di bagian referensi. Yang ini di menu referensi yang di atas. Diklik saja kalau Bapak Ibu sudah mendownloadnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mendownload di sini, ini ada namanya Mendeley. Mendeley Site-O-Matic. Ini adalah apa namanya? Mendeley saya ya yang sudah saya hubungkan ke Microsoft Word. Contoh ya, saya memberikan contoh, ini hanya sekedar contoh. Misalkan apa ya, saya ambil sebentar. Saya mengambil satu contoh yang ini ya. Sebentar Bapak Ibu ya, saya ambil satu kalimat untuk saya berikan contoh. Oke, bisa dilihat di layar Bapak Ibu? Bisa dilihat di layar Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Siap, bisa Pak. Siap, Bisa Pak. ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ini saya akan memberikan contoh bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Mendeley yang baik, yang baik ya, yang baik dan benar. Sebentar, ini kok agak ini ya. Ininya nggak mau geser. Masih bisa dilihat di layar Bapak Ibu untuk contohnya? Bisa, Pak. Bisa lihat, Oke. Oke. Silakan Bapak Ibu lihat di layar ada contoh yang sudah saya tulis. Ini adalah contoh salah satu paragraf misalkan yang ada di dalam latar belakang masalah ya, yang di sini ya. Di latar belakang masalah misalkan ada beberapa paragraf yang dimana menuntut kita harus ada catatan kaki. Nah, catatan kaki itu berfungsi sebagai sumber yang kita ambil datanya itu berasal dari mana ya. Kita misalkan ini adalah latar belakang masalah.
Contoh, saya berikan tulisan ini adalah latar belakang masalah. Nah, ini adalah latar belakang masalah. Contoh ya. Kemudian Bapak Ibu itu harus misalkan dalam satu kalimat yang ini ya, dalam satu paragraf yang ini, kalimat atau paragraf yang ini adalah tulisannya orang yang Bapak Ibu harus cantumkan referensinya ini dikutip dari mana. Ini ya, ini kutipan langsung. Jadi Bapak Ibu silahkan letakkan kursor di sini, kemudian pilih menu referensi ya, di sini yang di atas ini ada menu referensi. Kemudian Bapak Ibu klik insert citation di sini. Sebentar Mendeley-nya sementara berproses untuk muncul ya. Bapak Ibu silakan klik menu insert citation yang di sini. Agak lalot juga ini. Nah, ini sudah muncul. Wow. Sebentar, saya tidak bisa memberikan contoh kalau ininya agak bermasalah. Saya stop sharing dulu. Saya buka Mendeley di aplikasi di luar ini dulu sebentar. Nah, sudah terbuka. Saya buka lagi untuk ini webnya. Nah, kita masuk ke contoh tugas 1 lagi. Sudah masuk tidak Bapak Ibu? Sudah masuk lagi tidak Bapak Ibu yang untuk contoh tugas 1? Sudah masuk Pak, di contoh A latar belakang masalah. Oke. Ini adalah misalkan satu kalimat atau satu paragraf yang Bapak Ibu kutip secara tidak langsung ya. Jadi kalimat yang tidak langsung berarti Bapak Ibu harus ambil kemudian memparafrase kembali. Jangan mengambil mentok-mentok plek seperti itu kemudian terindikasi sebagai plagiasi atau tindakan plagiarisme. Nah, Bapak Ibu silahkan cantumkan referensinya berasal dari mana paragraf ini diambil dari mana. Contohnya saya letakkan kursor di akhir kalimat, kemudian insert citation ya. Kemudian contoh ya, saya ambil misalkan nama saya ambil tulisan saya Adrian Dikasin contoh. Ya, misalkan saya ambil tentang yang ini saya ambil tentang, silakan tekan OK, nanti akan muncul di sini. Nah, ini nih ternyata sudah muncul di sini. Nah, Bapak Ibu ini stylenya kan masih seperti ini nih. Bapak Ibu silahkan merubah stylenya menjadi
di sini, masih di Mendeley Site-O-Matic. Kemudian Bapak Ibu jangan pilih yang APA. Ini kan APA ya, American Psychological Association yang 7th edition. Pilih yang Chicago Manual of Style 17th edition yang full note. Kan ada dua nih, Chicago Manual ada dua, yang author date, kemudian yang full note. Pilih yang full note, Chicago Manual yang full note, kemudian berubah nih. Nah, ini kan sudah berubah menjadi satu. Yang awalnya itu adalah nama saya. Nah, kenapa dia jadi satu? Itu keterangannya ada di bawah menjadi footnote. Nah, di sini nih. Sudah ada kan nama saya di sini. Ini buku saya ataupun artikel jurnal saya yang saya ini. Kalau misalkan Bapak Ibu mengambil tulisannya orang, silahkan cantumkan punyanya orang. Nah, bagaimana untuk mencantumkan artikelnya orang ke dalam Mendeley itu akan saya sudah buat videonya, dan Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkahnya, kemudian pelajari bagaimana. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah masuk ya, ini masih di dalam latar belakang masalah. Nah, bagaimana untuk pembuatan daftar pustaka? Nah, ini saya hapus ya. Ini saya hapus ya. Daftar pustaka ini saya hapus. Nah, daftar pustaka ini saya gunakan gunakan aplikasi Mendeley ya. Caranya gimana? Nah, di sini masih di menu referensi, kemudian ada pilihan Mendeley Site-O-Matic. Kalau yang untuk penulisan footnote saya gunakan insert citation. Kalau untuk penulisan daftar pustaka saya tekan insert bibliografi yang ada di atas ini sebelah kanan dari insert citation ini. Jadi ada insert bibliografinya. Jadi tinggal diklik saja ya, secara otomatis apa yang ada di dalam insert citation yang kita sudah ambil citasinya di sini, yang di sini itu akan secara otomatis kita tekan di sini akan muncul juga di insert bibliografi. Bibliografinya secara otomatis juga akan muncul. Demikian juga misalkan Bapak Ibu nih punya paragraf yang lain, contoh dari sini. Saya ambil ya. Saya tulis paragraf yang kedua, kemudian saya ganti referensinya, ambil punyanya orang. Misalkan terkait dengan apa ya? Judulnya tentang arisan, contohnya arisan online. Saya cari siapa ya yang boleh saya. Tinjauan hukum Islam, jadi yang ini Lorena Saletti. Ini saya klik, kemudian oke saja seperti itu. Nanti di paragraf yang kedua ada nomor 2 ya. Yang nomor 1 sudah, nomor 2 itu coba kita lihat. Nah, nomor 2 ternyata sudah ada Lorena Saletti yang ini ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, secara otomatis yang daftar footnote yang nomor 2 itu masuk secara otomatis di daftar pustaka seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada juga di daftar pustaka secara otomatis. Sekali Bapak Ibu tekan insert bibliografi, walaupun Bapak Ibu tidak tekan lagi insert bibliografi, ini bibliografi yang ada di dalam catatan kaki itu akan masuk di dalam daftar pustaka secara otomatis. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar lagi waktu kita akan berakhir, akan selesai untuk web 1. Silakan maksimalkan pertanyaan kalau ada, jangan sampai Bapak Ibu terhalang tidak bisa mengerjakan karena ada pertanyaan yang belum dijawab. Karena mengingat ke depan, kenapa saya ambil di hari Senin sama hari Jumat, itu minggu ini itu di hari Senin, dan 2 minggu depan itu di hari Jumat. Itu karena saya tugas pokok saya itu saya sebagai juga sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Manado ya. Saya belum sempat jelaskan tadi, saya asalnya atau saya tinggalnya di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Jadi tugas pokok saya sebagai dosen PNS di sini
dan di UT hanya sebagai tambahan saya, maksudnya untuk pekerjaan tambahan saya. Jadi itulah yang sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya takut menjelaskan nanti waktunya juga sudah mau habis. Silakan sampaikan pertanyaannya apabila ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi untuk tugasnya nanti hanya terkait dengan judul, kemudian isi dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka dan footnote itu silahkan gunakan aplikasi Mendeley. Nanti cara menggunakan aplikasi Mendeley itu Bapak Ibu bisa lihat video saya. Kalau misalkan ada yang kurang lengkap, bisa cari di YouTube cara-caranya. Dan cara penggunaannya bagaimana nanti tinggal dilihat di YouTube. Kalau misalkan saya jawabnya kurang kurang cepat, masih lama ya, karena hari Senin merupakan hari juga yang sibuk. Kemudian beberapa hari ke depan juga saya sebagai orang Islam juga mungkin akan dihadapkan beberapa kesibukan untuk menyambut Lebaran. Saya minta kepada Bapak Ibu bisa manfaatkan pertanyaan-pertanyaan waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk tugas 1 kita ini. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Halo, suara saya masih bisa didengar? Dengar Pak suaranya. Oke. Adakah pertanyaan? Silahkan, mungkin dari Pak Jeffrizal Agasimberu. Saya mau dengar ini, Pak Jeffrizal. Tolong Pak, Bu Rara, Pak Arta, Bu Putri, sama Pak Roberto ini sudah melakukan perkenalan. Saya mohon ke Pak Jeffrizal bisa melakukan perkenalan Pak, biar kita lebih familiar ke depan untuk melakukan perkuliahan terkait dengan karya ilmiah. Pak Jeffrizal bisa mendengar suara saya Pak? Halo? Pak Roberto sama Pak Arta bisa dengar suara saya? Bisa dengar Pak, suaranya jelas. Oh iya, Pak Jeffrizal, mohon Pak ditanggapi, kalau boleh dijawab. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore, terima kasih Pak Mohon Jeffrey. izin Pak. Ya, boleh nggak Pak Bapak melakukan perkenalan seperti yang sudah dilakukan teman-teman Bapak Ibu yang lain ya, sudah melakukan perkenalan. Mana ya tadi ya? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Jeffrizal Agasimberu Pak, biasa dipanggil Jeff. Asalnya dari UPBJ Kupang. Kupang NTT ya? Ya, Kupang NTT Pak. Itu sama dengan Pak Roberto juga ya? Oh iya. Kemudian pekerjaannya Pak? Kerjaannya sekarang PNS Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Namanya Pak Jeffrey apa Jeffrizal? Pak, mana-mana aja Pak, bisa semuanya. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Jeffrey ya. Ya Pak. Sama-sama Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain, mohon kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan. Waktu kita tinggal beberapa menit ke depan.
Silahkan Bapak Ibu. Atau sudah sangat jelas ya apa yang sudah saya sampaikan? Bu Rara, Bu Putri, silahkan. Untuk saat ini sudah jelas, Pak. Nanti jika ada pertanyaan bisa dikirim di grup, Pak, pertanyaannya. Oh, baik. Pak Arta, Pak Roberto, ada pertanyaan? Ya Pak, sejauh ini jelas Pak. Mungkin nanti untuk video yang akan Bapak kirim di grup, mungkin dari sana mungkin akan ada pertanyaan lagi Pak. Oke, ya nanti misal video saya mungkin kurang jelas atau ada pertanyaan setelah melihat video saya mohon kepada Bapak Ibu kalau misalkan pertanyaannya jawaban saya masih slow respon, minta maaf, saya tidak bermaksud untuk mengabaikan sama sekali, tapi minta tolong ke Bapak Ibu untuk mencari jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu melalui video yang lain, contoh dari YouTube atau dari mana terserah, yang penting Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas satu ini dengan tepat waktu, tidak terlambat. Ya Bapak Ibu ya, saya ucapkan terima kasih sekali. Tapi kalau misalkan tidak saya tidak lagi sibuk ya, akan saya balas secepatnya. Ya mengingat juga sebagai informasi tambahan untuk semester ini saya ngajarnya 18 kelas. Jadi lumayan, satu semester itu saya 18 kelas yang harus saya tangani. Jadi lumayan luar biasa sibuknya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik. Untuk itu jangan sampai Bapak Ibu tidak masuk ya untuk TUEP 2, 3, dan 4 karena rata-rata yang tidak lulus itu karena kurang informasi di TUEP 1, 2, 3, dan 4 akhirnya membuat artikel ilmiahnya itu asal-asalan, tidak sesuai dengan pedoman atau panduan yang sudah disampaikan di saat TUEP. Tapi saya doakan Bapak Ibu dalam ke depan selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga tidak ada halangan sehingga bisa ikut TUEP 2, 3, dan 4 lagi. Kemudian di akhir perkuliahan Bapak Ibu bisa memperoleh nilai yang maksimal sehingga mengantarkan Bapak Ibu menjadi statusnya menjadi lulus. Tidak mengulang lagi, kasihan kan kalau waktu dan ini tenaganya itu dikorbankan lagi seperti itu. Sampai sini cukup ya. Pak Jeffrey mungkin ada pertanyaan Pak. Silahkan Pak. Pak Jeffrey ada pertanyaan? Mungkin Pak. Halo Pak Jeffrey. Suaranya tidak ada Pak. Saya ini Pak, silahkan direspon suara saya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Bu Rara, Pak Arta, Bu Putri, sama Pak Roberto. Adakah pertanyaan lain? Cukup ya? Kalau sudah cukup, boleh saya akhiri perkuliahan. Cukup, Pak. TUEP 1 ini kita akhiri, boleh? Cukup Pak, ya boleh. Siap, boleh Pak. Baik, sebelum kita akhiri, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya lagi untuk saya ambil dokumentasi yang kedua untuk TUEP 1. Pak Jeffrey, mungkin dinyalakan kameranya, Pak.
Sebentar, Bapak Ibu tolong tahan ya. Saya ambil fotonya dulu. Silahkan Bapak Ibu yang mau matikan kamera. Sudah selesai saya ambil datanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Arta, Bu Rara, Bu Putri, kemudian Pak Roberto, kemudian ada Pak Rizal, Pak Jeffrey ya. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga kita sehat-sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih. Saya tutup web kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Selamat sore, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.